Oke, halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang terkait penjelasan dan analogi dari TCP/IP. Oke, jadi apa sih itu TCP/IP? Jadi pada dasarnya TCP/IP merupakan aturan dan konsep dari bagaimana alur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan internet. Jadi kita bisa bilang TCP/IP ini merupakan standarisasi terkait aturan-aturan dalam aliran data gitu. Misalnya nih, dulu sebelum ada standarisasi jaringan itu, eh, para vendor itu masing-masing berlomba-lomba dalam membuat protokolnya masing-masing. Sehingga yang terjadi itu, misal teman-teman ingin memakai switchnya A, maka otomatis harus memakai kabelnya A juga gitu. Nggak bisa dicampur dengan kabel merek dari si B gitu. Dengan adanya standarisasi si TCP/IP ini, itu memungkinkan kita mengkombinasikan uh, segala merek produk itu yang bakal kita gunakan gitu. Jadi kita nggak berpatokan lagi gitu ya, karena semuanya sudah distandarisasi itu protokolnya. Jadi terkait dengan TCP/IP, TCP/IP ini merupakan model, tentunya berbeda dengan protokol TCP dan IP. Jadi TCP itu kepanjangannya itu Transmission Control Protocol. Jadi protokol TCP ini berada di uh, transport layer namanya. Nanti aku bakal jelasin terkait transport layer itu bagaimana, dan juga terkait IP. IP itu kepanjangannya Internet Protocol. Jadi dia tuh protokol yang berada di network layer. Terus kenapa sih model TCP/IP ini make nama dua protokolnya itu? Jadi kedua protokol ini, si TCP dan IP ini dijadikan satu nama sebab fungsinya itu yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. Jadi TCP dan IP ini protokolnya itu saling bersinergi, sehingga model tiap layernya itu dikelompokkan dan dinamakan dengan TCP/IP gitu. Terus untuk layer dari TCP/IP ini sekarang memiliki dua jenis, yaitu pertama jenis originalnya dan kemudian jenis update-nya. Sebenarnya sama aja sih teman-teman terkait layer original dan juga update-nya ini. Yang membedakannya itu hanya nama dan juga banyaknya layernya gitu. Untuk original, namanya itu yang membedakannya itu cuman di layer ke yang internet itu loh. Nah, ini internet ini. Di sini namanya internet, di update-nya itu namanya network gitu. Dan juga di bagian layernya itu, bagian link ini dibagi lagi jadi dua, yaitu data link dan juga physical gitu. Untuk terkait penjelasanku kali ini, aku berfokus pada layer originalnya. Oke, layer paling atas pertama, yaitu application layer. Jadi pada dasarnya application layer ini merupakan layer yang berperan dalam menyediakan layanan terhadap aplikasi yang digunakan klien. Gitu. Patut digarisbawahi, application layer ini hanya menyediakan layanan, bukan aplikasinya. Menyediakan layanan ini yang dimaksud itu adalah seperti contohnya HTTP gitu. HTTP yang kita gunakan ketika kita menggunakan aplikasi web browser, ya nggak? Itu contohnya kayak gitu. Dapat dianalogikan application layer ini mirip seperti kotak surat gitu ya, karena antara kotak surat dan juga application layer itu sama-sama sebagai pintu gerbang utama dari alur data pertama gitu. Dalam application layer ini,
memiliki beberapa protokol gitu. Yaitu pertama ya tadi sudah aku bilang ada HTTP, FTP, dan juga HTTPS. HTTPS ini merupakan versi secure dari HTTP gitu. Oke. Terkait tadi aku sempat menyinggung tentang protokol. Jadi apa sih protokol itu? Protokol itu adalah sebuah aturan, simpelnya. Mirip seperti protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan merupakan aturan dalam menjaga kesehatan kita. Mirip juga dengan protokol pada model TCP ini. Protokol yang dimaksud ini merupakan aturan-aturan dalam ketika alur data itu mengalir gitu. Jadi gimana sih datanya harus mengalir gitu. Itu gimana sih aturannya gitu. Dan itu pun kita sebut dengan protokol. Dalam TCP/IP ini itu ada berbagai protokol nanti. Tergantung bagaimana kasusnya nanti gitu. Oke. Kemudian tadi aku juga sempat menyinggung terkait HTTP gitu. Jadi cara kerja dari HTTP ini simpelnya gitu. Pertama itu web browser itu dari sisi yaitu ini dari sisi klien itu nge-get header dari web server. Jika web servernya membalas oke, maka baru dia mengirimkan data gitu, dan mengirimkan data seterusnya. Simpelnya begitu. Jadi pertama kita request header dulu, terus web server akan merespon oke gitu. Oke ini dalam artian kode 200 itu artinya oke. Kalau 404 not found berarti gagal gitu. Sesimpel itu kurang lebih cara kerja dari HTTP ini. Kemudian pada layer di bawahnya itu layer yang dinamakan transport layer. Jadi transport layer ini bertugas dalam membangun koneksi antar host, misalnya dari klien ke server gitu. Kayak tadi itu dari klien ke server. Dia bertugas juga dalam segi error handling, misalnya ada data yang gagal terkirimkan, maka dia itu yang bertugas dalam menanggungnya gitu. Di sini pada slide presentasi itu disebutkan transport layer di TCP/IP disebut juga sebagai host to host tadi kan ya, host to host. Fungsinya untuk memantau antar saling dengan server gitu. Protokol dari transport layer ini ada TCP dan UDP. Oke, jadi apa sih bedanya TCP dan UDP ini? TCP itu simpelnya dia tuh bertanggung jawab atau reliable gitu. Jikalau ada data yang gagal terkirimkan gitu. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin agar semua data itu terkirimkan. Sementara UDP dia gak peduli datanya itu terkirimkan atau tidak, asalkan dia mengirimkannya dengan cepat gitu. Sehingga dapat kita bedakan bahwa TCP ini berfokus pada kelengkapan datanya, namun kecepatan pengiriman datanya itu lebih lambat dibandingkan UDP karena UDP tidak mementingkan datanya itu terkirim atau tidak, tapi dia mengutamakan kecepatannya gitu. Contoh pengaplikasian dari TCP dan UDP ini yaitu TCP itu digunakan ketika kita mendownload, mungkin download file, itu kan datanya harus semua tuh masuk tuh, gak boleh ada yang kurang, nanti korup nanti file yang kita download. Misalnya UDP itu kita gunakan ketika kita melakukan video streaming gitu, akun video call gitu. Terkadang kan kita butuh koneksi yang cepat gitu. Jadi kadang misalnya kalau jaringan kita gangguan, mungkin videonya itu agak patah-patah itu. Itulah salah satu penerapan UDP. Bayangkan kalau kita menggunakan protokol TCP ketika kita melakukan video call, pastinya akan lambat sekali gitu, dan tidak live gitu.
waktunya, tidak on time gitu, alias ada delaynya nanti gitu. Oh ya, terkait analogi dari transport layer ini dapat kita analogikan hmm, sebagai tukang pos gitu. Tukang pos ini berperan dalam mengirimkan uh, surat yang kita masukkan di kotak surat tadi dari application ke tujuannya gitu, ke servernya gitu, kurang lebih begitu. Kemudian untuk layer di bawahnya yaitu namanya internet layer itu. Jadi simpelnya internet layer ini berperan dalam mencari jalur tercepat dalam pengiriman data berdasarkan alamat IP yang dimiliki. Itu sudah jelas ya, protokol yang digunakan dalam internet layer ini adalah IP address-nya. Jadi semua data yang kita kirimkan itu pasti memiliki IP, memiliki alamatnya masing-masing gitu. Alamat tujuannya mau dikirimin kemana, asalnya di mana gitu. Jadi internet layer ini dapat aku analogikan sebagai kantor posnya gitu, dimana kantor pos itu berperan dalam mencari rute tercepat dalam pengiriman suratnya gitu. Dia bakal mencari tahu apakah di rute ini macet atau tidak, di mana sih rute yang paling bagus kita lalui gitu. Kurang lebih seperti itu terkait internet layer. Kemudian ada link layer, yaitu layer paling bawah, yaitu layer terakhir yang bakal kita bahas, yaitu merupakan layer yang berperan mengirimkan data dalam bentuk sinyal bit ataupun gelombang elektronik perangkat kabel ataupun antena gitu. Jadi dapat kita tebak gitu, link layer ini itu adalah hardware yang berperan dalam transmisi data itu. Jadi segala dari untuk enkapsulasi gitu, dari data sampai ke menjadi sinyal bit gitu. Bitnya ini bakal kita transmisikan melalui kabel ataupun antena. Untuk mentransmisikannya itu kita membutuhkan link layer yang berperan dalam melakukan kegiatan tersebut gitu. Terkait analogi dari link layer ini dapat kita analogikan dia itu adalah seperti mobilnya tukang pos gitu. Dia itu membawa surat gitu menuju ke tempat tujuannya gitu, dimana tadi tukang posnya mungkin dia sama-sama tukang pos sih untuk terkait transport layer dan juga link layer ini yang berperannya, dimana transport layer tukang posnya berperan dalam mengirimkan surat dari kotak pos ke kantor pos. Kemudian link layer bakal berperan dalam yaitu mengirimkan suratnya itu dari kantor posnya itu ke alamat tujuannya gitu. Oke, tadi aku sempat menyinggung terkait enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini adalah gitu proses pemecahan data menjadi bentuk-bentuk lainnya gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini untuk pertama di application layer datanya itu masih berbentuk ya data gitu. Ketika dia turun ke transport layer, data tersebut sudah bukan namanya data lagi, tapi segmen. Terus turun lagi ke network layer, data tersebut itu dinamakan paket. Terkait data link layer itu turunnya itu datanya itu sudah namanya frame, dan kemudian physical layer itu sudah namanya bits gitu, yang akan ditransmisikan melalui media transmisi seperti kabel dan antena gitu. Tadi itu kan dari atas ke bawah, itu namanya enkapsulasi. Untuk dari bawah ke atas itu namanya dekapsulasi gitu. Jadi sesimpel itu terkait TCP/IP. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terkait misalnya aku ada salah pengucapan, mohon maafkan. Jadi semoga apa yang aku sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.